Halo pemirsa, kembali lagi di Wani Sore Akhir Pekan. Hari ini, Wani Sore Akhir Pekan akan merangkum informasi mengenai Ketua Umum Projo atau Pro Jokowi. Budi Aris Setiadi menegaskan bahwa pihaknya akan tetap berdiri di belakang Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi. Meski Jokowi tengah disorot publik karena proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS yang dibebani utang fantastis hingga 116 triliun rupiah. Menurut Budi Ari, utang yang melekat dalam proyek tersebut bukan beban pribadi Jokowi, melainkan bagian dari skema investasi besar untuk masa depan transportasi Indonesia. Berita selanjutnya terkait Badan Narkotika Nasional atau BNN, Provinsi Kalimantan Tengah menangkap seorang pria yang mengaku sebagai perwira BNN berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Gadungan. Pelaku berhasil menipu bandar narkoba dengan meminta uang hingga ratusan juta rupiah. Pemirsa, inilah Wani Sore Akhir Pekan selengkapnya. Pakar telematika Roy Suryo mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum atau KPU di Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat 24 Oktober 2025. Kedatangan mereka untuk mengambil langsung fotokopi ijazah milik Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi. Kubu Roy Suryo bersama Bona Tuasilalahi mengambil langsung fotokopi ijazah Jokowi tersebut di kantor KPU. Bona mengatakan fotokopi ijazah Jokowi yang diberikan oleh KPU kepadanya merupakan fotokopi ijazah pada saat Jokowi mencalonkan diri sebagai presiden di tahun 2014. Dia menjelaskan fotokopi ijazah yang diterimanya sama seperti fotokopi ijazah Jokowi pada tahun lainnya saat mencalonkan diri dalam kontestasi pemilu. Kemudian Bona juga menunjukkan dari fotokopi ijazah yang diterimanya dari KPU. Masih ada beberapa bagian yang ditutup mulai dari nomor ijazah, nomor mahasiswa, dan tanggal lahir Jokowi. Kemudian tanda tangan rektor dan dekan serta tanda tangan pejabat yang melegalisir ijazah tersebut juga ditimpa dengan kotak berwarna abu-abu. Menurutnya KPU seharusnya bisa untuk membuka bagian yang ditutupi tersebut, sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku. Kendati begitu, Bona menegaskan pihaknya akan terus mengusahakan agar bisa memperoleh ijazah Jokowi dalam bentuk asli. Ia mengaku selama ini tidak bisa mengetahui secara pasti keaslian ijazah Jokowi kalau hanya dilihat dari ijazah fotokopian. Sementara itu, Roy Suryo mengatakan salinan ijazah yang dia terima ini akan diteliti dan dipadu-padankan dengan data yang dia peroleh sebelumnya. Ia meyakini bahwa salinan ijazah yang diterima dari KPU akan membuktikan tudingannya terkait isu ijazah palsu Jokowi. Bahkan Roy Suryo mengatakan merasa sangat yakin 99,99% ijazah Jokowi adalah palsu. Ia menyebut ada bagian yang dinilai berbeda dari data yang dimiliki oleh kubunya. Hal ini membuat Roy Suryo merasa pembuktian terkait isu ijazah palsu Jokowi bisa lebih jelas. Namun, ia tidak mengungkapkan secara jelas apa data yang berbeda antara salinan ijazah milik KPU RI dengan miliknya, yang disebut didapat dari warganet. Karena saya memintanya atas nama publik. Meskipun pribadi saya yang meminta, tapi ini sebenarnya untuk publik. Bahwa beliau dulu ada calon gubernur bernama Bapak Joko Widodo menyerahkan arsip yang namanya ijazah salinan itu dengan legislasi yang dileges oleh Profesor Dr. Insinyur Muhammad Naim, Master Agraria ya.
Ini sayangnya memang tanggalnya tidak dikasih tahu tanggalnya. Di balik kehebatan kereta cepat Jakarta-Bandung alias Wush, tersimpan sebuah kisah yang berujung pada polemik utang fantastis. Salah seorang akademisi Indonesia yang berkarir di Nanyang Technological University, Singapura, Profesor Zulfikar Amir PhD, membongkar awal mula proyek Wush. Zulfikar mengatakan bahwa proyek ambisius ini lahir dari kekaguman sesaat mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi terhadap teknologi Cina. Menurut dia, semua bermula ketika Jokowi saat itu melakukan kunjungan kenegaraan ke Cina pada awal masa pemerintahannya. Dalam kunjungan tersebut, Presiden Cina Xi Jinping mengajak Jokowi untuk merasakan langsung kecanggihan kereta cepat di negaranya. Momen itulah yang menjadi titik awal mimpi kereta cepat di Indonesia. Hal itu disampaikan Zulfikar melalui tayangan YouTube di kanal Abraham Sama Speak Up yang dikutip pada Jumat 24 Oktober 2025. Kendati begitu, ia menyebut kekaguman ini tidak diimbangi dengan pemahaman teknologi yang mendalam. Zulfikar mengatakan Jokowi cenderung naif dalam memandang teknologi, sehingga langsung beranggapan kereta cepat buatan Cina adalah yang terbaik dan paling maju, tanpa pertimbangan lebih lanjut. Keputusan yang didasari kekaguman itulah kini justru meninggalkan warisan utang fantastis. Diketahui proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang dioperasikan oleh konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia Cina menanggung beban utang yang membengkak hingga mencapai 116 triliun rupiah. Ironisnya saat Indonesia meresmikan operasional Wush pada 2 Oktober 2025, Cina justru merayakannya sebagai sebuah kemenangan geopolitik. Zulfikar mengungkapkan bahwa keberhasilan Cina mengekspor teknologi kereta cepatnya ke Indonesia menjadi sebuah kebanggaan besar di Beijing. Pasalnya, kata dia, orang-orang di Beijing sangat bangga sekali karena ini adalah pertama kali mereka berhasil mengalahkan Jepang. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Lahadalia buka suara terkait dengan ramainya meme yang menghina dirinya di media sosial dalam beberapa waktu terakhir. Bahlil mengaku sudah memaafkan pembuat meme yang menghina dirinya tersebut. Meski begitu, Ketua Umum Partai Golkar itu merespons meme tersebut dengan curhat di masa kecilnya yang sudah terbiasa dengan hinaan.
Menurutnya hinaan pribadi bukan hal baru baginya, karena ia tengah mengalaminya sejak kecil lantaran latar belakang keluarganya yang sederhana. Meski memaafkan hinaan personal, Bahlil menggarisbawahi jika sudah menyangkut kebijakan negara, maka ia memperingatkan untuk tidak akan mentoleransi pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan situasi untuk mengintervensi kedaulatan negara. Menanggapi laporan yang dibuat oleh sayap organisasi Partai Golkar terhadap pihak-pihak yang melakukan ujaran kebencian terhadap Bahlil, dirinya mengaku tidak mengetahui adanya langkah tersebut. Bahlil menyampaikan akan meminta Sekretaris Jenderal Golkar Muhammad Sarmuji untuk memanggil pihak terkait dan menghentikan laporan tersebut. Terlebih, kata dia, apabila sudah ada permintaan maaf dari pembuat meme itu. Diberitakan sebelumnya organisasi sayap Partai Golkar secara resmi mengadukan puluhan akun yang menyebarkan meme Bahlil Lahadalia ke Bareskrim Polri. Langkah hukum tersebut dimotori oleh relawan Pilar 08 dan DPP Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia atau AMPI. Mereka menganggap meme-meme tersebut telah menyerang kehormatan, martabat pribadi, serta institusi yang dipimpin Bahlil. Mereka juga menuding para pembuat dan penyebar meme telah melakukan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik yang diatur dalam pasal 27 dan pasal 28 Undang-Undang ITE serta pasal 310 KUHP. Sedikitnya, ada 30 akun media sosial kini masuk dalam daftar aduan mereka. Kendati begitu, mereka berharap agar polisi tetap menindaklanjuti aduan tersebut secara serius. Ini saya tidak mau. Apapun kita akan pertaruhkan tentang kedaulatan negara. Karena bagi saya, menteri itu adalah pejabat negara membantu presiden. Kalau apa yang sudah diarahkan oleh presiden untuk menjaga marwah negara, untuk menjalankan KPI, menjalankan kedaulatan, saya sering mengatakan dengan segala hormat, jangankan sejengkal. Jangan serangkal, sejengkal pun saya akan memenuhi. Ketua Umum Projo atau Projokowi Budi Aris Setiadi menegaskan bahwa pihaknya akan tetap berdiri di belakang Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi. Meski Jokowi tengah disorot publik karena proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH yang dibebani utang fantastis hingga 116 triliun rupiah. Menurut Budiari, utang yang melekat dalam proyek tersebut bukan beban pribadi Jokowi, melainkan bagian dari skema investasi besar untuk masa depan transportasi Indonesia. Budi menegaskan terlepas dari polemik biaya dan utang besar, WUSH adalah karya monumental Jokowi yang patut diapresiasi. Mantan Menteri Koperasi dan UKM itu bahkan menyebut proyek kereta cepat tersebut sebagai karya terbaik Jokowi untuk rakyat. Budi meminta publik melihat WUSH sebagai terobosan besar dalam modernisasi transportasi nasional, bukan sekedar menyoroti beban finansialnya. Diketahui pernyataan Budiari muncul di tengah sorotan tajam terhadap Jokowi terkait beban utang proyek WUSH yang disebut mencapai 116 triliun rupiah. Sebagian besar pembiayaan proyek ini sekitar 75% berasal dari pinjaman Cina Development Bank, sementara sisanya dari modal gabungan konsorsium Indonesia dan Cina. Meski kini proyek tersebut menjadi beban berat bagi PT Kereta Api Indonesia sebagai pemimpin konsorsium. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung merupakan proyek strategis nasional yang diresmikan Jokowi pada 2 Oktober 2023 lalu. Namun,
Proyek ini menuai kritik karena mengalami pembengkakan biaya sekitar 19,5 triliun rupiah dari nilai awal 6,07 miliar dolar Amerika Serikat menjadi 7,2 miliar dolar Amerika Serikat. Menanggapi utang Wush itu, Budi Ari memastikan bahwa Projo akan tetap setia untuk mendukung Jokowi. Di sisi lain, kunjungan Budi Ari ke rumah Jokowi di Solo juga menjadi yang pertama sejak dirinya di-reshuffle dari jabatan Menteri Koperasi pada 8 September 2025 lalu. Kunjungan tersebut berlangsung menjelang Kongres ketiga Projo yang akan digelar pada 1 hingga 2 November 2025 mendatang di Jakarta. Presiden Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva di Jakarta pada Kamis 23 Oktober. Keduanya menyaksikan penandatanganan perjanjian bilateral senilai hingga 5 miliar dolar Amerika Serikat. Pertemuan di Istana Presiden itu juga dimanfaatkan untuk membahas pengembangan perdagangan bebas, memperkuat kerjasama, serta menjajaki kemungkinan penggunaan mata uang masing-masing dalam transaksi bilateral. Selain itu, Prabowo dan Lula dijadwalkan menghadiri pertemuan puncak para pemimpin ASEAN di Malaysia yang akan diikuti oleh sejumlah tokoh dunia lainnya, termasuk mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya kedua negara untuk memperluas kerjasama ekonomi dan diplomatik di tingkat global. Kita sama-sama anggota BRICS. Kita juga anggota G20, jadi kita ingin meningkatkan. Hari ini kita menyaksikan kerjasama ekonomi yang signifikan, yang nilainya tadi saling, yang ditandatangani tadi potensinya itu sampai lebih dari 5 miliar dolar. Tadi yang kita tandatangan tadi. Seorang pria bernama Maman alias Wahyu Bastaman 30 tahun ditangkap di Kabupaten Pulang Pisau setelah menipu seorang wanita bandar narkoba berinisial S. Dari tangan pelaku, petugas BNNP Kalimantan Tengah menyita sebuah senjata api organik beserta 4 butir peluru aktif dan sebuah rompi yang digunakan untuk memperkuat penyamarannya. PLT Kepala BNNP Kalimantan Tengah, Kombes Pol Ruslan Abdul Rashid menjelaskan bahwa kasus ini terungkap saat pihaknya menangkap tersangka pengedar narkoba berinisial Y dan S di Kabupaten Gunung Mas. S mengaku telah beberapa kali menyetor uang dalam jumlah besar kepada pelaku yang mengaku sebagai anggota BNNP Kalimantan Tengah berpangkat perwira.
Pemeriksaan terhadap ponsel milik S menemukan bukti adanya transaksi keuangan mencapai 400 juta hingga 600 juta rupiah ke rekening Wahyu Bastaman, padahal pelaku hanyalah warga sipil biasa. Saat ini pelaku beserta barang bukti telah diamankan di kantor BNNP Kalimantan Tengah. Petugas masih terus mengembangkan kasus ini untuk mengungkap kemungkinan adanya korban lain yang tertipu dengan modus serupa. Setelah kami melaksanakan penyelidikan untuk mendapatkan siapa yang mengaku sebagai perwira BNN Provinsi Kalimantan Tengah ini, pada tanggal 19 Oktober 2025 kami berhasil menangkap seseorang yang bernama Maman dengan nomor rekening atau panggilan Wahyu Bastaman. Adapun jumlah uang setelah kami telusuri dari bukti transfer di rekening saudara itu bisa mencapai antara sekitar 400 sampai 600 juta rupiah. Tapi angka pastinya kami akan melakukan penelusuran. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva merayakan ulang tahun bersama di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat pada Kamis 23 Oktober. Momen itu diunggah Presiden Lula di akun Instagram pribadinya @lulaofficial. Dalam unggahannya, Presiden Lula tampak bertepuk tangan saat seluruh tamu undangan menyanyikan lagu selamat ulang tahun. Kemudian ia memotong kue dan menyerahkan potongan pertama ke Presiden Prabowo, sementara potongan kedua diberikan kepada sang istri. Dalam unggahannya, Presiden Lula menyatakan ulang tahunnya pada 27 Oktober, sedangkan Presiden Prabowo pada 17 Oktober. Presiden Lula mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo dan rakyat Indonesia atas sambutan hangatnya. Sebelumnya dalam kunjungan Presiden Prabowo ke Brasil pada Juni 2025, ia mengajak Presiden Lula datang ke Indonesia dengan merayakan ulang tahun bersama. Presiden Lula mengatakan perayaan itu akan digelar jika istri Presiden Brasil telah mengizinkan.
Presiden Prabowo menyebut perayaan ulang tahun bersama itu terjadi karena keduanya lahir di bulan yang sama yakni Oktober. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Sore akhir pekan berikutnya. Setiap pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV One Newscom.